Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati RW 018 yang diwakili sekretarisnya. Yang saya hormati RT 01 sampai dengan 010 beserta krunya. Yang saya hormati Ketua Panitia dan para anggotanya, Pak Haji, Pak Ustadz dan bapak-bapak yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Syukur alhamdulillah, segala puji Tuhan Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmatnya, taufik dan hidayah kepada kita semua, sehingga di pada malam hari ini kita berkumpul dan bersilaturahmi dalam rangka pengambilan nomor bertujuan untuk selanjutnya pesta demokrasi RW 018 yang akan datang. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati dan saya banggakan, sebelumnya mungkin saya cerita dulu Pak ya. Pada malam hari ini saya bisa berdiri di sini Pak, tentu saja ini berkat dorongan rekan-rekan, teman-teman dan keluarga semuanya Pak. Pada utamanya waktu itu Pak, sebenarnya saya tidak ada keinginan untuk mencalonkan RW 18. Jadi waktu itu saya update status ketika saya berbincang-bincang di Delta Mas Pak dengan Kang Fuad, membahas dengan Kabupaten Bekasi yang rencana nanti Kabupaten Bekasi Utara itu akan makar Pak. Jadi saya berangan-angan ketika itu Kang Fuad bilang saya ke depan akan mau mencalonkan Kabupaten Bekasi. Saya bilang ke Kang Fuad, Kabupaten Bekasi Utara juga mempunyai visi dan misi Pak, sama halnya. Kita Kabupaten Bekasi Utara sudah ada 9 kecamatan, 12 desa, kita sudah cukup melakukan makar di Kabupaten Bekasi Utara. Nah waktu itu saya update status siap membangun Kabupaten Bekasi Utara Pak. Dan akhirnya saya juga nggak tahu, berkat dukungan teman-teman banyak yang japri Pak ke saya. Waduh, kok calon RW jadinya, saya bilang ini kan. Tapi tidak apa-apa Pak, demi kepentingan kita bersama membangun WPU untuk lebih maju, ayo kita bersama-sama. Karena apa Pak? Membangun WPU ini sebenarnya gampang Pak, gampang-gampang susah. Yang penting kita tinggalkan ego kita, golongan dan pribadi Pak. Jadi ketika kita berbeda pendapat, jangan dibawa-bawa dikerunutkan dengan organisasi, ini tidak akan jalan. Yang selama ini terjadi sekarang ya saat ini. Kenapa terbengkalai ya seperti ini? Sebenarnya tidak terbengkalai, hanya kurang konsep kedepannya seperti apa yang akan kita bangun dan kita gerakan. Itu saja Pak. Kemudian saya di sini mungkin tak kenal, mungkin tak sayang ya Pak ya. Banyak mungkin yang baru-baru, saya juga ada agak-agak asing sedikit. Mungkin saya perkenalan terlebih dahulu jati diri saya Pak ya, baru saya akan mencapaikan visi dan misi. Nama saya Pak Oki Mabruri. Kemudian saya lahir kebetulan memang di Bekasi sini Pak, dibesarkan. Tapi di Bekasi ini saya baru beradaptasi 5 tahun Pak. Baru ada di Bekasi ini 5 tahun. Selebihnya saya melalang buana karena penugasan di militer, ya akhirnya saya banyak pengalaman tugas di luar. Kemudian mungkin pengalaman tugas saya Pak, saya dibesarkan di militer, di Angkatan Darat. Kemudian saya lulusan Secaba PK 2006. Tugas pengalaman saya di militer 2010 saya berangkat penugasan di Univel Pak. Univel itu Unison National Force Lebanon. Waktu itu 2010, visi saya waktu itu perdamaian Pak, di bawah Kolonel Infanteri Dadang. Beliau kemudian dan tim saya, dan saya kemudian bukan di lapangannya sih Pak, hanya administrasi. Jadi saya paham betul konsep administrasi seperti apa. Kemudian 2014 penugasan saya di Kalimantan Timur Pak, Satgas Illegal Logging di wilayah pemerintahan kota dan kabupaten Samarinda, di bawah naungan Badan Intelijen Strategis. Kemudian setahun saya Satgas Cirai, saya kembali ke Kalibata, pindah lagi ke Bandung. 2016 balik lagi ke Kodam Jaya. Alhamdulillah saya punya paguyuban putra putri Bekasi Patriot Jayakarta Pak. Sehingga di situ ada naungan bintang 2, saya menghadap beliau. Akhirnya saya minta di wilayah saya Pak, di wilayah Bekasi, karena saya belum pernah yang namanya mencoba dinas di Bekasi, di kelahiran saya. Akhirnya saya dapat,
Sampai sekarang alhamdulillah saya dinas di Bekasi Kota di unit Intel Kodim Bekasi. Itu Pak ya, jabatan saya Babin Intel. Jadi saya tahu persis pergerakan Kota Bekasi seperti apa, ada konsepnya sama saya. Itu Pak ya. Ya mudah-mudahan untuk membangun WPU demi kepentingan bersama, ayo mari kita bangun Pak. Buat kemajuan kita bersama, ya saya siap meninggalkan golongan individu saya buat ke depan sosial, buat lingkungan. Itu mungkin jati diri saya Pak ya. Kemudian visi dan misi saya. Visi dan misi saya tidak banyak Pak, hanya 2 sebenarnya. Tetapi di dalam satu konsep, saya hanya mengedepankan 5 program saya yang harus ketika nanti saya memang harus diamanahkan, saya akan bangun 5 konsep ini ke depannya Pak. Nah, pertama adalah saya akan meningkatkan dan memelihara silaturahmi antar warga, kerukunan, kemudian saling menghormati dan hidup selaras antar warga, antar tetangga, sehingga dengan demikian kita akan terjalin terwujudnya suatu tatanan hidup masyarakat yang pertama adalah beriman, bertakwa dan berakhlak. Ini konsep saya yang pertama. Yang kedua adalah adil dan bermartabat. Yang ketiga, masalah kebersihan dan kedamaian. Yang keempat, nyaman dan aman. Yang kelima adalah kesejahteraan bagi warga lingkungan Wahana Pondok Ungu ini. Itu yang saya akan kedepankan Pak. Konsep saya ada 2 poin. Yang pertama, 1 poin diisi dengan 5 konsep yang saya akan kedepankan dan saya akan dorongkan program saya. Dan yang terakhir, yang kedua, poin daripada inti, saya akan bertanggung jawab sepenuhnya ketika dia akan diamanahkan tentang program administrasi keuangan RW 18 secara transparan dan akuntabel. Ya Pak ya. Jadi keuangan ini juga demi kemajuan kita Pak. Kalau kita organisasi tidak ada uang, mustahil kita akan maju Pak. Itu Pak ya. Jadi harus butuh uang juga dan butuh proses pengalaman. Di dalam konsep yang pertama saya kembali lagi Pak, di dalam 5 poin. Yang pertama adalah beriman, bertakwa dan berakhlak. Nah, konsep saya ke depan apa Pak? Saya akan bekerja sama dengan DKM. Nanti saya akan bekerja sama dengan pengurus DKM, bahwasanya nanti tentu saja bapak-bapak, ibu-ibu semuanya ingin Wahana Pondok Ungu itu beriman dan berakal, sehat dan berbudi pekerti luhur yang luhur Pak. Ya Pak ya. Pasti semuanya kita ini ingin mempunyai iman, ya kan, berakhlak, ya kan. Tujuannya apa Pak? Biar Perum Wahana Pondok Ungu ini ke depan aman, nyaman dan damai. Itu Pak. Konsep saya apa? Saya akan membuat pengajian bulanan Pak. Konsep yang pertama, saya akan membuat konsep pengajian bulanan antar blok. Entah itu nanti pengajian diisi oleh ustadz ataupun yasinan bersama. Bulan pertama misalkan contoh di blok A, bulan selanjutnya blok B dan selanjutnya. Jadi secara bergantian kita nanti tempat bisa di pasos maupun di rumah. Silakan nanti kita berkoordinasi lagi ketika nanti sudah ada penunjukan RW yang selanjutnya Pak ya. Tapi konsep saya yang pertama itu Pak. Kemudian yang kedua, masalah adil dan beradab. Masalah adil dan bermartabat. Nah, bapak-bapak mungkin semuanya di kerjaan maupun di perusahaannya pasti ingin memiliki pimpinan organisasi yang adil dan beradab maupun bermartabat. Ya, caranya seperti apa Pak? Setiap saya ada gagasan dan konsep ke depan, saya tidak akan mengepentingkan ego saya sendiri. Pasti yang saya akan kepentingkan semua kepengurusan kita kumpul, bermusyawarah dan bermufakat, sehingga tidak ada salah satu yang dianaktirikan maupun diuntungkan. Jadi semuanya harus adil. Nah, pimpinan ketika harus mengambil ucapan, harus menentukan konsep, harus berbijak, adil dan bermartabat. Itu konsep saya yang kedua. Yang ketiga apa Pak? Masalah yang menjadi trending topik sekarang adalah kebersihan. Ini Pak, siapa yang bisa memecah belahkan konsep ini Pak? Dari dulu sampai sekarang masih aja sampah, ya kan Pak? Nah, konsep yang pertama ketika saya audiens ke warga nanya, masalah yang pertama sekarang yang jadi trending topik itu sampah Pak sebenarnya. Sampah. Mukanya nanti ketika saya diamanahkan, saya akan panggil pengelola, kita duduk bareng di sini Pak. Kita panggil kepala desa, Bimaspol, Babinsa. Seperti apa MOU-nya? Kalau memang dia tidak bisa, kita yang memberikan income kita cut Pak. Jangan takut dia putra daerah, kita juga putra Wahana Pondok Ungu. Betul nggak Pak? Itu yang pertama. Masalah kebersihan.
Nah, sebelum masalah menyangkut kebersihan, kita juga kalau kita lihat dari sekarang Bapak-bapak, mulai dari depan sampai belakang, kayaknya konsep daripada wadah kebersihan ini, tempat sampah bermacam-macam aneka ragam. Nah, ke depan saya akan konsep mungkin akan buat pengadaan, Pak. Pengadaan sehingga ketika kita masuk dari depan gerbang wahana sampai belakang, itu sama rata sama semua, Pak. Jadi sejajar, tidak ada yang kaya, tidak ada yang miskin, semua sama. Itu Pak ya. Itu konsep saya yang ketiga, Pak. Kemudian konsep saya yang keempat, ya ini juga yang menjadi trending topik nilai tingkat kedua, Pak. Masalah kenyamanan dan keamanan. Nah, tadi yang pertama sampah, yang kedua masalah kenyamanan dan keamanan. Bapak-bapak tahu semua tentang lingkungan kita, keamanannya kurang, Pak. Kenapa saya bilang keamanannya kurang? Mau dirombak sistem seperti apapun akan terjadi seperti hal yang sama. Oleh karena itu yang kita rombak konsep saya ke depan apa, Pak? Kenyamanan. Kenyamanannya apa, Pak? Depan gerbang kita masih banyak yang melalang buana siapapun masuk. Konsep saya ke depan, saya akan bikin gapura depan, Pak. Konsep saya akan bikin gapura depan sehingga kenyamanannya dulu, Pak. Kalau sudah nyaman, otomatis keamanan akan ikut. Seperti air di dalam sungai, Pak. Akan ikut jalan terus. Yang pertama konsep saya itu, Pak. Masalah gapura depan saya akan konsepkan. Saya akan bikin RAB seringan mungkin, tapi desainnya bagus seperti rumahan LST itu, Pak. Itu konsep saya. Kemudian yang terakhir masalah kesejahteraan. Nah ini, Pak, masalah kesejahteraan nggak mungkin RW 018 mengasih income, mengasih duit ke warga, sedangkan kita sendiri buat sosial. Ya, Pak ya. Kita berpikir sekarang, Pak, di zaman sekarang ini pekerjaan susah. Dampak daripada COVID kemarin kalau Bapak-bapak lihat sangat-sangat drastis, Pak. Mulai dari lahan pekerjaan, banyak yang dipekerjakan di rumah, banyak yang PHK, adik-adik kita tidak sekolah. Nah ini dampaknya, Pak. Ke depan, saya sekarang sedang bangun sistem online, Pak. Berjualan online, siapapun yang bisa bergabung, ayo sama saya. Tanpa modal, tanpa biaya kita bisa mendapatkan income yang sama. Sekarang yang di WPU yang saya sedang bangun baru 11 remaja, Pak. 11 remaja ini sudah menjadi leader saya yang saat ini berjualan lumayan omsetnya, Pak. Sehari bisa 100 sampai 150 kali dikalikan 30 hari berapa omset dia? Lebih daripada buruh, Pak. Nah, ini konsep saya ke depan, Pak. Jadi saya sekarang sudah membangun Lazada dan online itu. Shopee, Bapak-bapak mungkin yang punya Lazada sedang buka. Itu ada toko kami dengan remaja-remaja namanya Okiso, Pak. Itu hanya pak fiktif aja, Pak. Ulasan fiktif, tetapi di situ omset kita langsung meningkat, ada yang jual, ada yang beli gitu, pemasukan. Bapak-bapak tidak usah takut, bisnis ini bohong. Produk sudah disiapin, mentor sudah disiapin. Bapak-bapak hanya ikut bergabung. Kita bisa mengembangkan kota WPU ini, Pak. Kenapa? Dengan setaranya tingkat perekonomian di WPU, saya kira ke depan kita bisa apa aja, Pak. Mungkin membangun jalan, atau misalnya pengadaan ambulan, atau pengadaan pemakaman. Nah dari situ, Pak, kalau kita sekarang ini kita pengadaan terus, yang lama kita dikomplain sama warga. Betul nggak, Pak? Nah, oleh karena itu tujuannya apa saya membangun sistem bisnis ini, Pak? Buat memberdayakan sama rata perekonomian kita, Pak. Kalau perekonomian kita sudah sama rata, saya yakin, Pak, besok kita pengadaan ambulan, iuran yuk 20.000 per kakak, saya yakin dibayar, Pak. Tapi manakala kita nggak ada uang, pemasukan, ya kan, sekarang kerja di WFH, saya yakin akan sulit juga. Itu, Pak, yang saat ini terjadi sampai dengan sekarang kita belum ada memadai sarana. Kemudian yang masalah sekolah, Pak. Sekolah kemarin saya sudah berbincang dengan Komisi 2 Dewan Bakti Sakti. Nah, dia rencana ke depan akan memperjuangkan sekolah kita yang ada di depan. Mudah-mudahan ini bisa terrealisasi. Sebelum terrealisasi silakan aja Pak RT dimanfaatin buat sarana olahraga, ya, demi kepentingan masyarakat kita banyak mencari kebugaran dan kesehatan. Itu, Pak ya. Mungkin poin ini, Pak, yang saya akan kedepankan. Nah, satu lagi nih, Pak, terakhir, masalah danau belakang, Pak. Saya mengajak kepada bapak-bapak semua, siapapun nanti yang terpilih, Pak, danau belakang ini harus kita manfaatin, Pak. Kalau kita tidak manfaatin, saya kira ini ke depan bakal akan dijual dan dikelola dibangun perumahan lagi, Pak. Nah, siapapun nanti yang bakal terpilih, saya hanya pesan itu, Pak Haji. Ustadz,
danau belakang Pak, harus kita ajukan mungkin apa semacam apa. Kemarin sih saya sudah konsep bahwasanya itu danau, kalau kita buang limbahnya agak sulit Pak. Mungkin nanti dipecah dua Pak, itu berbentuk L, kita kerucut dengan bambu. Nah limbahnya ini kita tumpuk di situ. Mungkin itu kita bisa bergotong royong. Karena apa? Itu wadah kita salah satu Pak. Kalau itu mampet dan penuh, saya yakin wahana ke depan akan banjir Pak. Yang sekarang terjadi aja sudah beberapa kali kita ikut kebanjiran Pak ya. Kasihan rekan-rekan kita kayak Haji Asim kemarin ngangkut tempat tidurnya Pak, sampai dia tidur di atas mobil, kata cerita sama saya kan gitu Pak ya. Kasihan Pak, makanya ke depan nanti jangan sampai seperti itu lagi Pak. Kita konsep danau belakang kita Pak ya. Kemudian juga kemarin saya sudah ngomong berbincang-bincang dengan perumahan Pak. Kalau kita mau, kita bisa membuat bak sampah Pak, bank sampah. Wadahnya sudah disiapkan, itu kebetulan masih tanah WPU yang ujung danau itu Pak. Kalau mau, kita bikin bak sampah buat penampungan. Sedemikian rupa agar itu tidak bau dan hanya sebatas transmigrasi saja setempat, langsung ambil ke UPTD itu. Ya makanya ke depan intinya Pak, di dalam organisasi saya mengajak kepada bapak-bapak semua, tinggalkan ego Pak, hilangkan perbedaan pendapat. Karena kita sudah capek Pak, di pekerjaan kita berbeda pendapat, di rumah, di organisasi berbeda pendapat Pak. Pasti capek Pak. Contoh aja Pak, tangan kanan sama tangan kiri beda nggak Pak? Beda Pak. Tapi kenapa dia sependapat? Dia garuk Pak nih, gatel, tapi otomatis garuk sendiri Pak. Secara nggak langsung disuruh dia garuk sendiri. Nah itulah kita bercontoh dengan tangan kanan dan tangan kiri kita Pak. Jadi organisasi kalau pengen maju, hilangkan pendapat, berbeda pendapat. Boleh berbeda pendapat asalkan satu tujuan Pak. Tapi kalau udah alurnya muter berbeda tujuan, itu yang merusak organisasi. Itu Pak ya, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.